mati pateni wong tadi. Halo. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat sore Pak Manggala. Kalau di sini sore ini. Oh, oke. Udah mau mulai? Ini belum ada perintah untuk kita mulai, Pak Siti. Oh, oke. Iya, siap. Izin Pak Siti, kita mulai saja. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum UMKM Naik Kelas beserta pengurus harian UMKM Naik Kelas. Yang saya hormati narasumber kita yang luar biasa, Bapak Siti Rana Manggala, dan juga tak lupa teman-teman semua anggota dari UMKM Naik Kelas yang pada kesempatan sore hari ini bisa hadir di dalam webinar UMKM Naik Kelas dengan judul Peluang Ekspor Rempah-Rempah Hasil Pertanian dan Perkebunan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat yang diberikan pada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat bertemu di webinar yang luar biasa. Shalawat serta salam tak lupa mari kita haturkan ke junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Bapak Ibu, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Raindra Sahdar Mahmudin. Pada kesempatan sore hari ini izin saya untuk menjadi moderator pada webinar yang luar biasa, dan tentunya nanti kita akan ditemani oleh narasumber yang tentu sangat berpengalaman, dan tentunya kita nantikan ilmu-ilmu dari beliau untuk kita bisa meningkatkan UMKM kita yang dulu menjadi usaha kecil menengah menjadi usaha keren miliaran. Jadi karena ini ekspor gitu ya. Jadi kita harus manfaatkan ini. Sebelum waktu Siti Rana Manggala, izinkan saya membacakan gitu ya pengalaman Bapak Siti Rana Manggala yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah founder of Spaceline Indonesia, registered Belgium company, dan yang kedua adalah chairman of Beyond Moringa Indonesia Association. Berikutnya adalah co-founder of Speed Hub Indonesia, partnering with Fake Indonesia and Brawijaya University. Dan yang keempat adalah Director of Agriculture Africa Global Development for Positive Change Initiative Nigeria. Dan yang terakhir adalah Research in Lead for Sustainable Development. Pengalaman Bapak Siti Rana Manggala yang tentunya selama 1,5 jam ke depan kita akan tunggu pengalaman beliau untuk bisa di-sharing kepada teman-teman komunitas UMKM Naik Kelas. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya sapa dulu Pak
Sidi Rana Menggala. Sehat Pak Sidi? Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini masih seger ya Pak, karena di sana pagi ya. Kalau di sini sore Pak. Tengah 10. Ya, di sini sore jam 3:30 gitu ya. Jadi mohon Pak Sidi nanti bisa disampaikan materi-materi dan tentunya nanti kita akan buka sesi diskusi setelah Bapak Sidi Rana Menggala menyampaikan materi yang akan disampaikan oleh beliau. Mungkin untuk mempersingkat waktu, silahkan Bapak Sidi Rana Menggala untuk bisa menyampaikan peluang-peluang ekspor rempah-rempah, baik itu hasil pertanian maupun hasil perkebunan, yang tentunya ini sangat bermanfaat bagi UMKM yang produknya adalah rempah-rempah. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih Mas Raindra. Wah, namanya seperti nama anak saya itu, Narendra. Ya, Iya, Pak. pertama-tama ingin saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam rempah-rempah, salam harmonis rempah. Sebelumnya saya juga berterima kasih ya sama Pak Raden Teddy, kemudian teman-teman yang bisa menerima saya di sore hari untuk ngomong ngawur kidul tentang rempah-rempah dan potensial ekspor ke luar negeri. Di sini juga ada sekjen saya, Pak Sigit ya. Saya ingin menyapa dia juga hadir. Beliau adalah juga eksportir komoditas kebumian ke luar negeri, nanti bisa membantu saya dan sejumlah teman-teman lainnya. Ada Pak Arianto Mulyadi ya, juga. Ya, ingin menyapa semualah teman-teman. Jadi kalau saya boleh menjelaskan saya itu siapa. Saya itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Saya itu hanya seorang yang istilahnya cinta sekali sama Indonesia dan melihat peluang untuk pengembangan dari sisi rempah-rempah. Karena memang ya saya pribadi itu tidak terlalu menyukai hal sifatnya seremonial dan simbolik, karena saya memiliki sebuah filosofi ya, Mas Raindra, bahwa tanaman itu terus tumbuh gitu. Kalau kita hanya berkutat seputar politik saja dan tanaman itu akhirnya dibuang di kali nanti. Nah, sehingga kita harus mencari sebuah solusi, memudahkan proses, kemudian mengembangkan kerjasama. Ya, kerjasama itu sangat penting sehingga kita bisa mempromosikan produk-produk yang seperti di layar belakang saya ini banyak sekali gitu rempah-rempah Indonesia. Nah, ini saya tidak ingin hanya sifatnya satu komunikasi ya, Mas Raindra. Saya itu juga ingin sekali mengajak diskusi, bertukar pikiran. Jadi saya presentasi nggak panjang. Mungkin kemarin juga sudah di-share sama Pak Raden Teddy tentang Belgia itu apa. Tapi sebelum saya mulai, ingin menjelaskan Belgia. Jadi Belgia itu adalah salah satu dari negara di Uni Eropa, ya. Belgia ini juga uniknya, dia itu adalah salah satu pendukung Deklarasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi satu dari 3 negara yang waktu Indonesia merdeka mendapatkan dukungan dari negara Belgia. Nah, Belgia juga setelah sampai sekarang, sampai dengan 73 tahun telah menjalin kerjasama dengan Indonesia. Nah, salah satu yang dimulainya itu adalah perkebunan ya. Jadi Belgia itu datang ke Indonesia pertama itu karena perkebunan yang untuk kelapa sawit di Sumatera Utara. Kemudian yang menjadi target kedua waktu Belgia itu tahun 60-an adalah kopi ya di Flores. Jadi secara sepak terjangnya ya sudah cukup banyak kegiatan-kegiatan kolaborasi dan bilateral antara Indonesia dan Belgia. Nah, memang kalau Belgia sendiri dikenal sebagai negara coklat, ya. Mungkin pernah dengar Belgia itu kayak apa sih? Coklat, Mannekepis, ya. Tapi yang lebih dikenal mungkin adalah coklat. Nah, menjadi pertanyaan, coklat itu dari mana ya? Nah, itu sebagian besar juga berasal dari Indonesia. Nah, dari sinilah kita akan menjadi sebuah ajang diskusi bersama apa yang bisa kita melihat potensi untuk ekspor. Nah, sebelum saya bisa share screen ya.
Iya, Pak Sidi, silahkan. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Sidi Ranamgala, Bapak Ibu sekalian. Saya itu adalah seorang peneliti, dan saya suka eksplorasi, dan saya mengutamakan kemanusiaan. Jadi kalau saya ditanya apakah sudah melihat Indonesia, sudah. Jadi saya benar-benar melakukan ekspedisi dari Aceh sampai dengan Papua, untuk melihat komoditas-komoditas kebumian, utamanya rempah-rempah, apa yang memiliki potensi dan akhirnya bisa menjadi nilai ekspor. Tapi saya sendiri bukan penjual ya, saya itu sulit untuk menjual barang kecuali menjual diri sendiri. Nah, inilah saya. Beberapa liputan media internasional saya juga diliput, ya, di Qatar, di Cina, kemudian juga di dalam negeri. Nah, kalau kita ngeliat di dalam negeri, lebih banyak saya diangkat tentang kayu manis. Jadi memang pondasi saya, peneliti saya adalah di kayu manis, gitu. Nah, ini juga ekspedisi saya ditulis di National Geographic tahun lalu ya. Nah, kemudian dari semangat semangat dan ingin membantu Indonesia, pada tahun lalu saya mendirikan sebuah company ya di Belgia, namanya Spiceland Indonesia. Nah, ini benar-benar diperuntukkan untuk membantu teman-teman bisa memasuki pasar Eropa Barat, dalam hal ini Belgia. Nah, jadi secara official ini nomor registrasinya. Jadi jika ada yang menanyakan apa sih ini perusahaan apa, jadi memang sudah official, it's a Belgian company. Nah, dengan memiliki visi itu membantu petani rempah-rempah dan herbal untuk memasuki pasar Belgia, dan memiliki misi untuk meningkatkan peluang produk alami Indonesia masuki pasar Belgia dengan cara yang sehat, berkelanjutan, dan dapat dilacak. Ya, karena ini sangat penting, Bapak Ibu, saya sharing bahwa aspek-aspek kesehatan nanti ada sedikit saya jelaskan mengapa itu penting, karena konsumen di Eropa Barat, nanti bisa ditambahkan dan kita diskusi, itu tingkat kesadaran konsumen untuk konsumsi produk yang sehat itu sangat penting. Ya. Kemudian yang aspek yang kedua ada dari sisi keberlanjutan atau sustainability. Nah, di sini juga menjadi salah satu elemen penting bahwa produk yang berkelanjutan itu lebih memiliki nilai tawar lebih tinggi daripada produk konvensional atau tradisional. Karena dia telah melalui fase-fase yang ramah lingkungan, ramah terhadap masyarakat atau manusia, dan ramah terhadap proses. Ya. Kemudian ketiga yang dapat dilacak. Karena seringkali yang menjadi concern daripada supermarket atau waralaba di Eropa ini adalah dari mana sih rempah-rempah ini? Memang ada yang dikatakan misalkan vanila, ya. Vanila itu vanila Indonesia, ya, vanila Indonesia. Tapi dari mana gitu? Ada yang juga daerah penghasil vanila, ada yang di Papua, ada yang di Sulawesi. Nah, inilah yang menjadi fungsi ketelacakannya atau traceability, bahasa terkininya itu menjadi aspek yang dominan. Bahkan beberapa lembaga internasional pun yang berbasis di Belanda itu telah mendirikan sebuah fitur berbasis traceability dengan menggunakan satelit. Ya, kalau kita sekarang bisa nge-Google atau YouTube, namanya Spice Up, ya, mereka sudah menggunakan sistem satelit untuk mengawasi produksi yang berkelanjutan untuk lada putih di Lampung, ya. Jadi sudah segitunya pentingnya untuk metode penelusuran. Sehingga yang menjadi kesempatan Bapak Ibu, jika Anda adalah produsen ataupun penjual, nanti di dalam kemasan itu patut dicantumkan dari manakah asal-usulnya. Bahkan kalau lebih baik itu ada sistem menggunakan aplikasi barcoding ataupun aplikasi QR Code yang bisa kerjasama dengan beberapa UMKM lainnya yang memiliki fungsi dan tugas serupa. Ya. Ini adalah mitra daripada Spiceland Indonesia. Ya, saat ini saya juga bersama PT Surveyor Indonesia menjadi mitra untuk mendatangkan kesempatan investasi di sektor perkebunan ke Indonesia. Ya, salah satunya. Karena yang menjadi rencana strategis nasional tahun 2023 dari sisi investasi adalah
growth capital dari sisi pangan. Nah, sehingga untuk bisa menyerap banyak tenaga kerja, melalui kesempatan ini saya dan Survei Indonesia itu mencari peluang untuk investasi dari sektor pangan, perkebunan, dan pertanian lainnya. Nah, ini ada jumlah lembaga lainnya seperti FACT Indonesia, Amati, Yayasan Negeri Rempah, UMKM juga, Tasmin, dan Farmlike. Farmlike ini juga baru menjadi mitra daripada Spiceline Indonesia. Jadi kalau kita bisa ngetik di Google sekarang namanya farmlike.io, ya, .io. Silahkan sambil saya ngobrol. Jadi ini adalah sebuah sistem aplikasi yang dari Belanda yang menggunakan e-commerce. Seperti kalau di Indonesia ada Tani Hub, ada Eden Farm. Nah, beliau ini, Farmlike ini, dia itu menjual komoditas-komoditas kebumian yang berkelanjutan dari Indonesia. Yang terbaru masuk dia adalah cinnamon. Ya. Jadi ini salah satu peluang juga dari teman-teman UMKM naik kelas, bisa mengupdate atau menginstal aplikasinya dan bisa input produk komoditas yang bisa dipasarkan ke mereka. Nah, kalau kita langsung kepada apa sih peluang rempah-rempah, saya nggak tahu ya. Ini saya tuh juga ada informasi Pak Atani juga hadir nggak sih Pak Atani? Pak Arief ada nggak ya? Nanti kalau bisa ditambahkan juga dari Pak Arief, beliau adalah atas pertanian di Berso untuk sektor rempah-rempah. Ya, sektor rempah, sektor perkebunan. Jadi nanti kalau ada beliau juga bisa menjelaskan. Jadi inilah gambaran sekilas. Jadi negara Belgia dan rempah-rempah. Jadi walaupun negara Belgia itu sangat kecil, Bapak Ibu, tapi kalau dilihat dari sisi logika, ya, kok bisa negara sekecil ini, ya, yang lebih kecil dari Jawa Barat, mungkin Belgia itu gabungan antara Jabodetabek plus Banten lah, itu Belgia. Jadi nggak besar-besar amat. Tapi kenapa negara sekecil ini bisa mengeksplor rempah-rempah sevolume sampai 23 million USD ya pada tahun 2020? Kan ini menjadi pertanyaan. Karena dari sisi agroklimat pun nggak ada yang cocok gitu untuk rempah-rempah bisa tumbuh. Nah, nanti kita melihat ternyata Belgia ini memiliki banyak manufaktur yang bisa ngeproses produk rempah-rempah. Nah, rempah-rempahnya sendiri itu dari mana? Yang paling besar didatangkan itu dari Belanda, ya, dari Belanda. Jadi kalau kita ngeliat gitu secara logikanya, kok dari Belanda? Nah, Belanda sendiri dari mana? Ya, dari Indonesia. Nah, mengapa selalu terjadi itu ping point ya? Jadi jual ke Belanda dulu, habis itu masuk ke Belgia. Mengapa nggak bisa langsung masuk dari Indonesia ke Belgia? Nanti kita menjadi bahan diskusi. Nah, jadi kalau kembali lagi kepada ekspor, ya sangat tinggi volumenya. Nah, impor sendiri ya. Nah, kalau kita ngeliat di sini, itu kan terlihat dia mengimpor tuh. Pada yang tulisan impor itu paling tinggi itu dari Belanda gitu. Hampir 30 juta dolar dia ngimpor tuh. Ya kan? Kemudian dari Jerman, Prancis, dan India. Nah, dan inilah yang menjadi sebuah fenomena bagaimana apakah bisa gitu ya teman-teman ini yang memiliki usaha di sektor perkebunan ataupun produk-produk pertanian dan kehutanan itu bisa direct channeling atau direct market ke Belgia itu sendiri. Nah, ini pada gambarannya ya tahun Juni ini. Jadi ekspornya itu 1,2 juta ini masih berlangsung ya. Nah, tapi yang menjadi menariknya adalah pertumbuhannya ya. Jadi memang pertumbuhannya itu walaupun terlihat menurun tapi itu masih di atas rata-rata negara-negara Eropa Barat lainnya gitu. Jadi it's still growing gitu. Kenapa Belgia itu menjadi salah satu negara yang otentik untuk spices saat ini? Karena dia ini memiliki dua budaya yang berbeda ya. Belgia itu memiliki dua provinsi ya dua negara bagian lah ya, yang Belanda sama Prancis. Nah, yang Prancis ya ini semakin banyak mengimpor ya, Wallonia ya itu dikenal dengan yang gastronomi ya. Jadi mereka suka melakukan eksperimen dengan makanan
sehingga mereka mencampur-campur dan sebagainya. Nah, inilah kesempatan-kesempatan yang baik untuk kita bisa memperkenalkan dari mana asalnya rempah-rempah itu. Nah, inilah berbagai audiensi dan promosi telah dilakukan oleh KBRI tentang kehadiran bumbu-bumbu Indonesia, tapi ini pun juga tidak cukup. Nah, sehingga harus kita kolaborasi, harus kita kerjasama, bagaimanakah caranya kita bisa memenuhi aspek dan izin untuk pemasaran produk rempah-rempah di Eropa Barat. Nah, ini salah satu tabel. Ini destinasi ekspor tahun 2020 ya. Memang ekspornya masih tertinggi ke Belanda ya, dengan total transaksi sampai 23 miliar dan seterusnya. Nah, ini kedatangan ya. Di sini kalau kita ngelihat dari tabel ya, tidak ada satupun dari Indonesia gitu. Walaupun ada tapi kecil ya, nggak terlihat gitu ya. Ada dari Kenya, dari Egypt ya, dari Thailand ya. Tapi nggak ada gitu dari Indonesia. Ini yang menjadi pertanyaan, kenapa sih kalau ditanya-tanya, emang di Belgia itu berapa sih jumlah pecinta hidangan eksotik atau yang menyukai rempah-rempah? Banyak, itu banyak. Karena di sini walaupun hanya penduduknya total itu 11 juta orang, ya setengah daripada Jakarta, tetapi daya belinya dan mencintai hidangan untuk exotic food dan spices itu sangat meningkat gitu. Tapi harus diingat juga rempah-rempah ini, spices itu nggak hanya menjadi untuk kebutuhan pangan, tapi dia juga menjadi kebutuhan untuk lifestyle ya, berarti untuk kesehatan, parfum dan sebagainya. Nah, sehingga kita menjadi sebuah opportunity juga untuk kita melakukan diversifikasi produk ya. Nah, inilah salah satu contohnya bagaimana dari Indonesia. Nah, ini kelihatannya ya besar gitu ya. Ekspor kopi dan sebagainya itu dari Indonesia sangat besar ya. Ini kelihatan. Tapi ini tidak spesifik gitu ya. Karena ini yang paling besar paling besar itu yang impor ya atau ekspor dari Indonesia itu memang kopi gitu. Karena sudah ada lembaga di Indonesia yang mewakili perusahaan Belgia bernama Sukavina ya. Itu memang membeli secara konstan kopi-kopi dari Indonesia dan nonstop. Nah, budaya di sini di Eropa itu, terutama di Belgia itu, setidaknya orang Belgia itu meminum kopi satu hari itu sampai 9 gelas. Ya. Itu entah keracunan atau apa, tapi mereka sangat nonstop minum kopi. Nah, inilah yang menjadi catatan kita. Kalau dilihat dari nutmeg ya, kalau di sini ada nutmeg yang paling tinggi, habis itu untuk rempah-rempah, habis itu kayu manis, habis itu lada. Nah, kita ngelihat dari sisi nutmeg. Nah, untuk nutmeg sendiri ya, diekspor ke Belgia itu memang masih paling tinggi itu ya, paling tinggi volumenya ya, itu tetap dari Belanda, ya kan? Pala. Sementara pun Belanda nggak menghasilkan pala gitu. Artinya mereka membeli dari Indonesia, kemudian perusahaan Belanda ini, kemudian mereka menjual ke Belgia. Nah, sementara direct dari Indonesia itu ya di bawah daripada volume transaksi ekspor yang ke Belanda itu sendiri. Ya, memang ada sejumlah perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti True Spices, habis itu Olam dan sebagainya. Mereka memang sourcing nutmeg ya, karena nutmeg itu di sini sangat dibutuhkan di samping daripada pangan tapi juga untuk kesehatan. Nah, bisa nggak sih, itu menjadi pertanyaan kita overlap. Jadi kita tidak menjual langsung ke Belanda tapi direct kepada pasar-pasar yang ada di Belgia, perusahaan-perusahaan seperti ISVI ya. Itu salah satu perusahaan terbesar di Belgia yang membeli rempah-rempah dari dunia. Itu bisa dilihat ISVI. Ini yang menjadi catatan penting kita sebelum kita diskusi, apa aja sih yang menjadi persyaratan. Ini saya nggak membahas masalah syarat untuk label, persyaratan untuk standar eco-label, tapi ini standar-standar mutlak ya yang harus Bapak Ibu ketahui. Jadi ini yang penting, ya ini saya highlight penting. Jadi semua makanan yang dikonsumsi ya
itu harus disetujui, ya. Nggak mungkin kita seperti ambil contoh di Indonesia lah, kita menjual makanan tanpa label atau tanpa informasi, itu nggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Jadi bahkan perusahaan saya itu harus mengisi data yang melaporkan, ya, melaporkan komoditas apa yang akan saya tawarkan dan apakah saya memiliki standar-standar yang berlaku untuk bisa memasarkan produk-produk itu. Nah, itu saya, Spiceland Indonesia, tapi saya katakan saya bukan jualan. Sehingga saya aman, saya hanya menasihati yang menjualan. Nah, jadi ini sangat menjadi catatan penting, karena di situ ada kontaminan yang bahaya. Ada penemuan, jadi gini, ada penemuan-penemuan terakhir yang menurut saya itu juga luar biasa aneh, tapi itu ditemukan gitu. Karena di sini dari sisi laboratorium, penelitian secara laboratorium itu sangat-sangat detail dan mikro, ya. Yang terakhir itu ditemukan kandungan klorofim, buat menjernihkan kolam renang atau membersihkan kolam renang. Itu ada gitu di dalam kandungan rempah-rempah yang masuk ke Eropa, ya, yang dari Indonesia. Ada juga beberapa teman-teman di Belanda itu bahkan ada menerima dalam produk, ya, atau gulungan besar itu ada sendal jepit, ada karet, ada paku, ada batu. Nah, hal-hal itulah yang menjadi catatan bagaimana kita harus meningkatkan dari sisi produksi yang baik, ya. Nah, ini saya yang pertama, tarif, ya. Ini juga menjadi PR daripada pemerintah Indonesia pada umumnya, ya. Karena saat ini Indonesia itu sedang melakukan diskusi pertemuan yang disebut dengan Common Economic Partnership Agreement atau CEPA, di mana untuk tarif ekspor Indonesia itu ke Eropa Barat masih sangat tinggi, ya, 15% sampai 20%, ya. Sementara kalau kita melihat negara-negara Asia, ASEAN lainnya seperti Vietnam itu mereka 0%, ya. Mengapa bisa demikian? Itu adalah dari sisi birokrasi dan politik, ya. Ini kita tidak bermain di sini, tapi inilah yang menjadi salah satu ganjalan atau hambatan, ya, hambatan untuk kita mendapat atau memiliki pengurangan pendapatan untuk ketika kita ekspor ke Belgia atau Eropa dalam volume kecil, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dari sisi inspeksi fitosanitasi, ya. Jadi yang saya katakan, ya, ini memiliki sertifikat ini sangat penting, ya. Ini mungkin bisa kerjasama dengan kementerian terkait, kemudian ada juga lembaga-lembaga pengeluaran sertifikat, ya. Karena ini kalau kita di sini, ya, itu sangat concern, ya, sangat peduli bahwa kalau misalkan penyakit itu ternyata apalagi dengan COVID, ya, itu bagaimana gitu. Kayak misalkan mereka itu tidak nyaman ketika mereka membeli stik kayu manis saja, itu tidak berwarna coklat tapi ada keputih-putihan, ada jamurnya, ada apa, itu mereka tidak terbiasa gitu. Nah, sehingga inilah yang menjadi catatan penting juga memiliki sertifikat ini. Kemudian ini salah satu bentuk kontrol, ya, kontrol untuk bisa masuk ke Uni Eropa, ya. Ini contoh untuk kontrol resmi untuk produk rempah-rempah, ya. Kalau tidak memiliki untuk penelitian secara klinik, ya, klinis atau laboratorium, untuk misalkan salmonella deh, ya. Ini kalau salmonella ini itu sangat-sangat tidak boleh, ya. Sangat tidak boleh, sehingga harus memiliki sertifikat kesehatan yang resmi diakui oleh Eropa Barat, ya. Nah, di sini kita kelihatan di dalam tabel di sebelah kanan itu ada untuk lada hitam, habis itu untuk macam-macam lah. Itu ada mereka sangat mikroskopik untuk melakukan pengecekan ketika barang itu tiba di Belgia. Tiba maksudnya bukan tiba di konsumen, tapi tiba di pelabuhan. Ya, itu sudah ada sistem pengecekan. Nah, kemudian ini pengendalian kontaminannya, yang tadi saya sebutkan itu dari sisi proses, ya. Nah, karena prosesnya itu mungkin dari satu tangan ke tangan lain itu yang menyebabkan proses itu menurun,
ya. Jadi karena di Indonesia atau negara-negara Asia atau penghasil rempah-rempah pada umumnya, karena panjangnya rantai nilai atau rantai supply itu, sehingga berpindahan tangan itu bisa menjadi salah satu penyebab hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi, ya. Kalau kita ngelihat misalkan di Indonesia dari kita memiliki kebun, kemudian kita jual ke tengkulak desa, kemudian tengkulak menjual lagi ke tengkulak kecamatan, habis itu naik, sudah sekitar sampai 8 tangan berpindah-pindah, ya. Berpindah ini termasuk untuk proses pengemasan, higienitas dan sebagainya. Nah, sehingga ini yang menjadi catatan juga, bisa tidak Indonesia itu ada proses, tentu bisa. Nah, proses pengawasan yang ketat untuk pengendalian kontaminan yang berbahaya ini, ya. Tidak diperpanjang prosesnya, tapi cukup ada proses dalam operasi manajemen dari sisi organisasi atau petani itu yang melakukan pengawasan dan kontrol. Ini sangat penting, ya. Karena di sini ada syarat-syarat tertentu, ya. Syarat-syarat tertentu itu yang dikeluarkan oleh aturan-aturan organisasi internasional. Kalau di Eropa itu ada nama ESA, European Spices Association. Kalau di Amerika ada ASTA, yang memang mendeklarasi tidak boleh tidak boleh ada benda-benda asing yang menjadi rujukan pembuatan kebijakan impor dan ekspor ke luar negeri, ya. Karena cukup banyak saya melihat sendiri, ya, saya melihat secara kasat mata, banyak proses yang di Indonesia itu bisa dapat ditingkatkan untuk bisa memenuhi pasar Eropa. Nah, ini juga salah satu caranya untuk mengurangi kontaminan mikrobiologis, ya, yang tadi salmonella, ya, banyak sekali, karena ini sangat bahaya. Kalau bisa, ya, jadi gini, karena itu bisa memiliki dampak kepada kesehatan manusia dan akhirnya menjadi beban untuk negara untuk menanggungi dari sisi kesehatan masyarakat. Nah, sehingga untuk mencegah terjadi penyebaran penyakit-penyakit yang tidak diinginkan, sebaiknya dari proses awal itu yang lakukan secara diperbaiki, ya. Karena untuk misalkan salah satu, saya nggak mau mengatakan di daerah mana, tapi di Indonesia itu dari sisi produksi aja masih sering melakukan penjemuran produk-produk pertanian dan kehutanan itu tidak memakai alas, ya, ataupun daerah kepada tanah tanpa ada misalkan meja penjemur. Nah, sehingga itu serangga-serangga, pipis binatang ataupun ludah binatang itu bisa tercampur. Bahkan juga berbagai temuan saya, proses pembersihan itu bisa tercampur sama darah manusia. Karena dia ada apalah, ya, bisa mengalami luka dan akhirnya darahnya itu tercampur sama produk yang dibersihkan. Nah, inilah yang menjadi masalah, ya. Ini saya bilang bukan perhatian, tapi menjadi masalah ketika Bapak Ibu sendiri di sini konsumsi rempah-rempah itu dan melihat secara kasat mata kok jorok gitu, ya. Nah, inilah yang menjadi juga perhatian utama. Nah, ini juga, ya, pengendalian mikotoksinnya. Jadi mikotoksin adalah zat beracun yang dihasilkan oleh jamur, ya. Jamur ini kadang-kala tidak hanya berproses selama produksi itu sendiri. Jamur itu makanya sangat penting ketika Bapak Ibu memiliki produk itu, kemudian memiliki rencana ingin diekspor, buru-buru dikemas tanpa udara, ya. Jadi dikemas di vakum, ya, yang tanpa udara, sehingga tidak mungkin tercampur dengan lingkungan sekitar. Kenapa? Karena proses untuk mikotoksin ini tidak hanya terjadi dari proses yang saya sebutkan tadi seperti salmonella dan sebagainya, tapi ini juga bisa terjadi ketika proses pengiriman dari Indonesia, ya. Misalkan kita ngambil contoh deh, Pak Heru ini saya yakin di Flores, ya, Pak Kolonel Heru, ya, untuk kelor, ya. Ya. Jadi misalkan gitu, Moringa Oliveira yang dari NTT itu akan memiliki wacana untuk diekspor ke Belgia.
Nah, tapi ya kita sudah melakukan perbaikan melalui pencatatan, pengelompokan, pengorganisasian kelompok biar baik. Tapi ternyata ketika dikirim naik kapal yang berdurasi 3 sampai 4 bulan, ya itu kok bisa terjadi gitu. Itulah yang salah satu contohnya. Beberapa kawan-kawan saya di Eropa ini mereka harus membayar denda per kontainer 25.000 euro karena ketika barangnya itu sampai di pelabuhan di Rotterdam atau di Antwerpen itu ketika diinspeksi kok macam-macam gitu, ditemukan hal-hal senyawa-senyawa yang istilahnya tidak baik. Nah, ternyata itu bukan permasalahannya di produsen, tapi permasalahannya ada di logistik, Bapak Ibu. Nah, kenapa saya katakan logistik? Ternyata kargo-kargo itu ya, yang kargo-kargo itu ternyata ada beberapa yang sudah karatan dan mengalami bolong ya. Jadi udah karatan, bolong, kemudian masuklah angin laut dan bercampur di sana selama 4 bulan dan lembab dan sebagainya, akhirnya banyak hal-hal yang tumbuh gitu, termasuk jamur. Ini juga dari sisi logam berat. Beberapa usaha untuk rempah-rempah di Indonesia itu bahkan ketika di sisi proses manufaktur itu sudah memiliki alat untuk mendeteksi logam berat. Jadi ketika dia masuk mesin penggiling, nah kemudian dia mesinnya itu juga ada untuk magnet ya, untuk bisa mengambil logam-logam yang ada. Misalkan logam itu nggak hanya berbentuk paku ya, tapi juga hal-hal lain ya. Misalkan peniti ya, kadang-kadang kan pekerja-pekerja di pekebun itu ibu-ibu atau bapak-bapak yang pakai peniti ya, itu juga bisa masuk gitu. Nah, hal-hal inilah yang menjadi catatan penting. Jadi kalau misalkan kita gitu ya, tiba-tiba misalkan saya sering menonton gitu, makan Indomie, tiba-tiba di Indomie itu ada apa namanya? Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang di menu itu, kan itu menjadi concern juga. Nah, iradiasi ini sangat penting ya. Jadi ini adalah salah satu faktor ya untuk mengetes ya, mengetes. Jadi kadang-kadang beberapa perusahaan di Indonesia itu ketika memiliki apa namanya mesin-mesin yang untuk penggilingan dan sebagainya itu melalui proses radiasi ya, iradiasi itu supaya dia cepat mengering, jadi menggunakan mesin. Tapi ternyata itu tidak baik ya. Ya, mereka mengecek itu untuk dari sisi kontaminasi radioaktivitas. Jadi kadang-kadang kayak ginilah, orang kadang suka berjemur ya, berjemur tiba-tiba musim dingin, terus kita berjemur di dalam tabung ya, yang orang-orang bule gitu ya, tiduran dalam tabung. Itu sama aja proses untuk iradiasi, untuk mempercepat proses pengeringan. Nah, ini tidak baik ya. Biarkanlah itu proses pengeringan itu memakan waktu, tapi setidaknya itu tidak melalui proses radioaktivitas. Ya. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian kalau kita melihat apa yang bisa kita lakukan, ya ini sangat penting. Satu, ya ini kalau kita melihat bahwa memang saya bukannya pro standar internasional, tapi ini adalah kepentingan bersama. Misalkan kita sudah memiliki SNI, sudah memiliki standar lokal, itu sangat baik. Tapi kalau kita ingin melakukan pemasaran produk kita ke internasional, ini adalah berbagai bentuk standar yang harus dimiliki teman-teman. Ini salah satu bentuknya untuk keamanan pangan, ya. Ada memiliki untuk ISO, ada IFS, FSSC, dan sebagainya. Ada yang juga HAPSA, ya macam-macam lah. Jadi ini saya tidak akan menjelaskan secara detail untuk global food safety, tapi Bapak Ibu bisa melihat apa yang menjadi standar keperluan untuk diterima pasar internasional yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua yang menjadi catatan penting adalah laboratorium, ya. Kalau saya sudah katakan di awal, memang laboratorium itu di sini sangat-sangat high-end, ya, sangat-sangat high-end dan detail.
Bahkan laboratorium-laboratorium ini juga bekerja sama dengan sejumlah universitas-universitas yang sangat detail untuk mengecek laboratoriumnya secara analisa. Sehingga sebaiknya ketika Bapak Ibu itu menjual atau memiliki pembeli, melakukan pengecekan laboratorium sesuai dengan apa yang menjadi standar daripada pembeli itu. Nah, kemudian inilah yang menjadi bahan kita, Mas Raindra, bahwa apakah produk rempah-rempah Indonesia diminati di Belgia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, selebihnya kita diskusi saja. Ya, terima kasih Pak Siti Rana Menggala yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman tadi saya mencatat sedikit gitu ya apa yang disampaikan oleh Pak Sidi. Jadi Pak Sidi ini mendirikan perusahaan bernama Swissline Indonesia yang ini sangat membuka peluang teman-teman semua UMKM di Indonesia untuk bisa menembus pasar di Belgia. Tetapi tadi disampaikan ternyata untuk menembus pasar Belgia itu banyak sekali yang perlu diperhatikan ya. Jadi mulai dari apa semua makanan itu harus disetujui dalam artian ada keamanan pangan dan lain sebagainya. Terus inspeksi, fitosanitasi, pengendalian kontaminan, mikotoksin, metaloid, dan iradiasi. Ini penting tadi kita harus pahami betul yang disampaikan oleh Pak Sidi. Dan tentunya selain itu juga kita harus memiliki sertifikasi keamanan pangan sebagai dasar untuk memasuki pasar Eropa. Dan tadi disampaikan yang terakhir adalah kontrol laboratorium. Jadi teman-teman semua tadi yang disampaikan Pak Sidi sangat luar biasa dan tentunya banyak sekali yang ingin teman-teman semua tanyakan gitu ya. Dan kita buka sesi diskusi gitu ya, sehingga tadi yang diharapkan oleh Pak Sidi adalah kita bisa berdiskusi. Tapi mungkin saya dulu Pak Sidi. Pak Sidi, Indonesia itu kan dulu itu mohon maaf ya dijajah oleh Belanda itu karena rempah-rempahnya gitu ya. Tetapi kenapa di Indonesia sekarang itu sudah mulai petaninya enggan untuk bertani rempah-rempah, bahkan meninggalkan rempah-rempah. Nah ini permasalahan ini mungkin yang ini Pak, saya itu bertanya-tanya gitu ya. Kenapa sih negara Indonesia itu potensinya rempah-rempah luar biasa, tetapi sekarang malah bisnis yang bukan potensi di zaman dulu gitu ya. Nah ini menurut Pak Sidi bagaimana gitu ya? Ini untuk awalan diskusi kita Pak Sidi. Oke, saya coba menjawab dengan seprofesional mungkin nih. Siap. Jadi begini, kita melihatlah contoh Vietnam ya. Vietnam negara sekecil itu sekarang itu lebih banyak perusahaan-perusahaan Eropa Barat itu melakukan investasi investasi pabrikasi dan sebagainya itu lebih cenderung ke Vietnam ketimbang Indonesia. Nah, inilah menjadi catatan mengapa Vietnam bukan Indonesia yang sebagai sentra produksi rempah-rempah yang seperti kemarin di Cak Lontong waktu di acaranya Perindo ya. Itu ada Indonesia, bahkan dia cerita tentang Columbus ya, itu menarik sekali saya melihat itu. Jadi begini, saya jawab profesional ya. Jadi intinya itu masih banyak masalah tata kelola. Ya, Indonesia tata kelolanya harus dirapikan sedemikian mungkin. Ya. Di sini kalau kita ngelihat produk pertanian, kehutanan, ya, itu masih dikelola sama 2 kementerian. Ya. Ada misalkan ngambil contoh vanila. Ya. Vanila itu ada dari sisi Kementerian Perkebunan itu memang menjadi usaha perkebunan, tapi dia tumbuh di kawasan hutan. Ya. Jadi Kementerian Kehutanan. Ya. Nah, sementara kalau Kementerian Kehutanan itu kan bukan untuk pemasaran ya, ada pemasaran tapi tentu tidak seperti menjadi target dari Kementerian Pertanian. Kementerian Kehutanan adalah kelestarian. Nah, bagaimana untuk model kelestarian vanila itu memiliki dampak kepada lingkungan hidup? Nah, semestinya ya seperti negara India ataupun Vietnam itu di bawah satu badan koordinasi saja ya.
Semua itu dari sisi pemasaran, penelitian dan sebagainya itu di bawah satu lembaga sehingga tidak ada campur aduk gitu. Itu satu dari sisi governance tata kelola. Kemudian kedua ya, dari sisi lifestyle ya, budaya. Ini mohon maaf ya saya ngomong budaya. Lintas ilmu pengetahuan, antropologi ataupun social cultural ya. Ada pernah mendengar tidak Bapak Ibu bahwa janganlah menjadi seperti saya untuk misalkan pesan dan kesan seorang orang tua kepada anaknya, petani gitu ya. Janganlah menjadi seperti saya, seorang petani gitu, yang bodoh. Ya, betul. Ya kan? Jadi bahkan semua orang tua tidak mencita-citakan anaknya untuk jadi petani. Nah, Pak Sidi, ya. itu kan itu menjadi sebuah dogma ya, menjadi sebuah dogma yang menjadi sebuah adaptasi gitu. Jangan ada yang menjadi petani. Padahal di luar ya, ini juga menjadi PR semua. Kedepannya mau makan apa gitu kalau nggak ada petani gitu. Ya. Sehingga yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah melakukan diversifikasi produk. Ini ada hadir yang acung tangan juga seperti Pak Nasri nih, sahabat saya dari Teh Kelor Kidom, adalah melakukan diversifikasi produk ya, tidak menjual dalam produk mentah, tapi juga membuat produk turunan yang memiliki nilai jual lebih tinggi ketimbang produk mentah. Nah, inilah yang sangat penting dilakukan untuk di Indonesia ya. Mungkin itulah yang menjadi catatan. Yang ketiga yang paling penting, jangan menjadi ajang foto-foto atau seremonial semata. Lakukan secara nyata gitu. Coba libatkan banyak petani dalam hal ini mereka ginilah banyak program-program pemerintah untuk penanganan stunting ya. Ini kemarin menjadi diskusi Indonesia kok IQ-nya kita tuh masa ya mohon maaf ya bukan rasis atau diskriminasi. Kok IQ kita menempati ranking kedua gitu, terbawah lagi di Asia. Itu kenapa gitu. Nah, sehingga haruslah kita melakukan misalkan perkarangan sehat, menanam tanaman herbal atau rempah. Sebenarnya itulah yang walaupun sudah terjadi ribuan tahun kita mengkonsumsi herbal dan rempah, tapi itu kenapa akhirnya kalah gitu dengan makanan-makanan instan gitu. Nah, inilah yang menjadi catatan penting untuk kita sendiri pribadi untuk bisa mengatasi itu. Mungkin itu jawaban saya sementara. Siap Pak Sidi ya, luar biasa. Jadi saya setuju gitu ya bahwa regenerasi petani ini menjadi sangat penting gitu ya untuk kita mengembalikan kejayaan rempah-rempah kita. Dan tentunya memang problem atau musuh kita adalah orang terdekat, terutama orang tua yang nggak suka anaknya jadi petani gitu ya. Jadi ini kita lanjutkan gitu ya diskusi untuk teman-teman yang bergabung di webinar pada sore hari ini. Ini sudah ada 3 yang raise hand, saya berikan masing-masing untuk bisa berdiskusi dengan Pak Sidi. Jadi nanti satu persatu bisa disampaikan dan nanti akan dijawab oleh Pak Sidi. Silahkan bisa dimulai dari Mbak Herba Mira atau Mbak Feni. Silahkan. Bisa terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Sidi. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya dari Pangkep Pak, Sulawesi Selatan. Oh wow. Ya Pak, gini Pak, produk kami produksi produk olahan rempah-rempah Pak. Salah satunya itu seperti jahe coklat, kopi jahe, sarap bastamina, ada serbuk kunyit dan sebagainya Pak. Kemudian yang saya mau tanyakan di sini Pak, tadi pemaparannya Bapak itu kan tentang rempah-rempah dalam bentuk bahan baku ya Pak. Terus yang saya mau tanyakan, bagaimana peluang produk olahan rempah-rempah seperti yang kami produksi ini Pak, apakah ada peluang untuk bisa ekspor ke Belgia? Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Mbak Uni dari Pangkep. Mungkin mau dijawab atau kita kumpulkan dulu Pak pertanyaannya. Saya itu seperti Mas Koki Mas Raindra, jadi 5 detik lupa gitu. Jadi sebaiknya saya jawab langsung. Oke. Jadi gini, tentu Ibu Ibu Herba Mira, siapa saya panggilnya Ibu? Atau Ibu Pangkep? Uni Pak, Herba Mira. Oh, Uni. Ya, Uni, Herba. Uni. Bukannya Uni itu dari itu ya, Minang ya, Uni.
Gitu. Unik. Kalau pangkep unik Pak, pakai penekanan. Jadi gini, tentu produk turunannya itu sangat diminati, ya. Baik di Belgia atau lebih besar di Belanda. Tapi inilah yang menjadi catatan kita bagaimana sih caranya kita bisa menembus pasar global itu, ya. Tentu ini bisa melibatkan teman-teman, ya, teman-teman seperti yang dilakukan sama Asosiasi Beyond Moringa Indonesia adalah kita menjalin kerjasama dengan IBN Belanda, IBN Internasional untuk melakukan pemasaran, ya. Tapi itu pun tidak mudah gitu, karena tentu adalah penerimaannya itu sendiri dari pasar. Apakah produk itu dikenal, ya. Kadang kalau untuk mengenalkan sebuah produk itu tentu membutuhkan biaya, Uni, ya. Biaya untuk promosi, biaya untuk pemasaran, dan itu kadangkala yang tidak menjadi perhatian utama dari pemilik produk, ya. Kalau kita ingin meyakinkan pasar tentang produk kita, tapi kita hanya memiliki minimum budget, ya, anggaran untuk promosi, akhirnya tidak jadi itu barang gitu. Nah, untuk meyakinkan pasar internasional itu tidak seperti kita melakukan kampanye sosial media di Indonesia, ya. Tidak bisa kita melakukan seperti halnya strategi MLM gitu, ya. Di sini untuk meyakinkan pasar itu satu, ya, adalah dari sisi bahasa, ya. Itu yang harus diketahui. Bahasa Inggris, ya, setidaknya bahasa Inggris. Tapi bukan bahasa Inggris Google Translate, ya. Jadi benar-benar bahasa Inggris yang menjelaskan, ya, secara ilmiah apa itu, ya, dari sisi kandungan gizinya dan sebagainya, sehingga itu jelas. Kemudian kedua, ya, dari sisi untuk penerimaan pasar terhadap produk diversifikasi adalah dari sisi tadi yang saya jelaskan di awal, adalah dari mana sih barang ini, ya. Kalau memang dari pangkep, ya, di situ memang dijelaskan gitu, dari pangkep, dari mana, sehingga konsumen itu pun, saya di sini aja membeli kopi itu saya udah nge-scan kerjanya, saya kalau ke supermarket beli kopi itu nge-scan gitu. Oh, ternyata dari Argentina, oh ternyata dari Chili. Nah, itulah yang kadang-kala yang kita suka lewatkan. Nah, sehingga tidak hanya kita membuat sebuah produk itu menurut kita baik, tapi belum tentu menurut mereka itu diterima. Sehingga itu yang harus kita coba evaluasi, ya, dan kita melakukan penambahan nilai dari sisi produk akhir itu. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Siap. Terima kasih Pak Sidi. Apakah sudah bisa menjawab Mbak Uni? Apakah ada pertanyaan lanjutan? Oke, sudah ya. Kita lanjutkan. Mungkin bisa dari Pak Nasrin dulu, apa Mbak Penny? Silakan. Makasih. Pertama sih terima kasih kepada UMKM Naik Kelas yang sudah menghadirkan pembicara yang luar biasa ini. Salam kenal saudaraku. Oh, kenalan lagi Pak Nasrin. Pak Sidi, Ketum Asosiasi. Kan udah kenal Saya dari sudah dulu. Sudah lama dah jumpa, akhirnya kita harus kenalan ulang ini. Ya, makasih banyak. Saya sih sangat antusias terhadap penjelasan dari Pak Sidi tadi terkait dengan persyaratan-persyaratan masuk ke Belgia, dan memang banyak sekali produk-produk kita di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat ini yang memang dibutuhkan oleh pasar luar negeri. Memang beberapa yang saya ingin sampaikan Pak Sidi, kami di NTB ini sudah mulai banyak ya mempersiapkan terutama produk-produk yang memang harus kita memenuhi standar Eropa. Salah satunya mungkin Pak Sidi bisa bantu, kami sekarang ini lagi mengembangkan vanili organik dan sertifikatnya sudah sertifikasi Eropa. Mudah-mudahan pada kesempatan ini Pak Sidi nanti bisa bantu bagaimana vanili organik dari Nusa Tenggara Barat ini bisa masuk pasar Eropa. Terus yang kedua, Pak Sidi, kemarin juga kami dapat untuk pengiriman jahe gajah ya ke Belanda, tapi ini memang dalam proses
mudah-mudahan juga terbuka peluang. Kemarin itu dari Belanda memang butuh jahe gajah yang masih basah itu sebanyak 2 kontainer. Mudah-mudahan niat baik ataupun upaya kita untuk bisa masuk ke pasar direct langsung dari Indonesia ke Belgia itu mudah-mudahan bisa terwujud lah. Mungkin itu Pak Sidi terkait dengan rempah gitu ya. Dan yang terakhir ya mudah-mudahan komunikasi terkait dengan moringa karena memang ini sudah sangat siap sekali. Asosiasi Beyond Moringa Indonesia, teman-teman kami juga sudah melakukan pendataan, sangat siap sekali, tinggal menunggu buyer yang serius untuk kita bisa menembus pasar Belgia. Makasih Pak Sidi. Terima kasih Pak Nasrin. Beliau ini emang orang hebat ya. Jadi gini, kemarin saya juga terkait kelor ya. Jadi moringa itu sama chat sama teman yang memiliki di sini. Sekarang itu mereka memiliki kesulitan untuk mencari pasar. Ya. Jadi ini adalah realita gitu bahwa not everyone, tidak semua itu memang suka gitu dengan moringa. Mungkin ada masanya, ada tidak ada masanya. Tapi inilah jangan kita putus semangat gitu. Maksudnya kalau kita bisa membuat kreativitas atau membuat sebuah kampanye bahwa kelor itu tidak hanya bisa konsumsi untuk manusia tapi juga untuk hewan ternak. Nah, ini juga menjadi produk untuk konsep diversifikasi produk gitu, sehingga ada opsi-opsi lain untuk mengolah menjadi produk di samping untuk bubuk kelor, tapi menjadi produk pangan gitu, bahkan untuk makanan ikan, untuk koi dan sebagainya. Sehingga itulah peranan daripada diversifikasi produk. Nah, kemudian untuk ini juga menjadi catatan penting. Karena akhir-akhir ini saya banyak terlibat sama PT Surveyor Indonesia dan mendatangkan potensial investasi. Jadi begini, ini juga penting sekali Bapak Ibu untuk diketahui. Kalau kita melakukan hubungan dagang ya sama Eropa atau sama negara lain, tolong jagalah komitmen itu. Jadi ini menjadi catatan penting dari mereka bahwa ketika mereka melakukan kerjasama secara bisnis ya, kemudian produk yang mereka terima di bulan keempat itu sudah setengah daripada menjadi kelayakan mereka, sehingga kepercayaan mereka terhadap produk-produk pertanian dan perkebunan Indonesia itu berkurang gitu. Mereka kecewa, sehingga terjadilah peralihan pasar ke Vietnam gitu. Ini terjadi gitu. Coklat, kopi ya, busuk gitu. Maksudnya busuk nyampe di pelabuhan. Nah, ini kan rugi gitu. Udah rugi, kemudian udah rugi dan menjadi menunggu lagi gitu. Misalkan kemarin ada permintaan kopi dari dari Flores, kopi Banda gitu ya. Diminta nih ya kan, diminta kopi dari Banda. Ternyata dari Bandanya sendiri nggak siap gitu. Nggak siap dari sisi volume, dan nggak siap dari sisi pengiriman karena keterbatasan ongkos untuk kirim. Ya inilah yang kadang-kadang realita bahwa memang untuk kita bisa untuk kita bisa tadi ya Mas Raindra bilang bahwa memang modal sosial itu atau petani itu memang harus dibantu sih. Jangan jadi hanya mereka gambaran aja petani gitu. Akhirnya mereka secara modal itu nggak dapat bantuan gitu. Itulah yang kadang-kadang. Siapa sih di internasional ini nggak yang kenal kopi Flores, kopi Banda, atau nggak kenal kayu manis kerinci, pala Banda, macam-macam lah, gitu ya. Itu tapi masalah kendalanya adalah ketika petani itu ya mungkin Pak Nasrin tahu lah ya, mereka masih membutuhkan membutuhkan perpanjangan tangan, butuh modal yang kadang-kala itu tidak tersedia di Indonesia, terutama ada walaupun program-program dari kementerian ataupun terkait yang misalkan anggaran dana desa, tetapi nggak turun ke mereka. Ini yang harus dan sementara dari petani itu akhirnya membebankan ya biaya produksi itu kepada pembeli. Kan pembeli nggak mau dong. Benar nggak? Sering nggak seperti itu? Misalkan, oke, cost of production atau untuk proses itu dibebankan kepada pembeli, ya pembeli nggak mau lah gitu. Karena mereka kan pembeli, mereka membeli yang produk yang istilahnya sudah siap dan mereka jual, bukan mereka menjadi beban produksi itu sendiri gitu. Itu sih.
Oke. Ya Pak Sidi, terima kasih atas jawabannya dan tanggapan atas pertanyaan Pak Nasrin. Selanjutnya silahkan Mbak Feni atau Bapak Kolonel Heru lebih dulu, silahkan. Selamat sore Pak Sidi. Selamat sore Pak. Ya, perkenalkan saya Heru dari Kupang, Pak. Jadi saya kurang lebih sama dengan Pak Nasrin. Jadi kemarin kami ikut pameran eksportir importir fruit and vegetables di Thailand, Bangkok. Kami membawa fried vegetables yaitu kelor. Di sana kami bertemu dengan beberapa eksportir-importir dari Jepang, kemudian dari Korea, dari Eropa. Mereka semua tidak terlalu respon dengan kelor. Justru Thailand dan India itu menghubungi secara khusus pada kami untuk menangani stunting mereka. Tetapi dalam perjalanan market kami, justru kami dirusak oleh India marketnya. Jadi harganya sangat-sangat rendah. Nah, kami selama ini memproduksi tepung sampai di angka 8 sampai 9 ton per bulan. Itu kemarin kami habis untuk program PMT, pendamping makanan tambahan, program stunting di NTT. Tetapi karena program stunting itu berhenti di triwulan keempat, jadi produksi kami hentikan sementara. Di tahun depan kami sudah mengajukan kepada BKKBN memang akan mendapatkan proyek untuk PMT sepanjang tahun karena stunting di NTT itu terbesar se-Indonesia. Jadi itulah yang menjadi keprihatinan dari Bapak Presiden dan sekarang BKKBN melakukan kampanye pengatasan stunting dengan menggunakan kelor. Tapi persoalannya bahwa dengan menggunakan pasar government, yaitu PMT, otomatis kami sangat bergantung dari rezim. Kalau bisa dikatakan, kalau dalam istilahnya ilmu politik, itu ersat kapitalisme. Kapitalisme semu di Asia Tenggara itu. Tulisannya Yoshihara Kunio itu kan. Jadi kami ingin masuk ke market. Hanya permasalahannya setiap kali market itu tidak merespon. Yang kami hadapi adalah pertama, kami belum tahu harga standar dari tepung kelor itu berapa, kemudian yang kedua harga standar dari daun itu berapa. Memang kami sudah berkali-kali mencoba berkontak dengan Belanda untuk ekspor di Belanda dan benar yang disampaikan oleh Pak Sidi, persyaratannya banyak, ya, tidak boleh ada bakterinya, kemudian jamur dan seterusnya, itu betul, ya. Dan kami berusaha mengikuti itu, tetapi memang yang disampaikan oleh Pak Sidi seringkali dalam perjalanan itu muncul, ya terutama jamur atau salmonella dan seterusnya, itu muncul dalam perjalanan. Nah, yang ingin kami sampaikan kepada Pak Sidi adalah yang pertama, kalau bisa kita buat harga standar, Pak. Artinya kami mendapatkan informasi harga standar market untuk kelor itu berapa? Betul. Dalam bentuk tepung, dalam bentuk end product atau dalam bentuk daun kering. Kemudian yang kedua yang kami harapkan adalah bahwa kita di Indonesia itu memang terkenal istilahnya jorok banget gitu kan. Nah, kami mohon apakah ada sebuah teknologi yang bisa untuk menghancurkan bakteri-bakteri tersebut. Kami mendirikan pabrik kelor ada di Kupang, itu kami membeli alat yang namanya UV. Kami beli dari China, itu hasil jurnal yang kami baca, UV bisa menghancurkan salmonella maupun bakteri E. coli sampai 80%, Pak. Ini yang mungkin kami mohon tanggapannya dari Pak Sidi. Kemudian yang ketiga, kami mengembangkan di kelor di NTT itu bersama dengan IPB. Prof. Clara dari IPB itu juga penggiat stunting, dia berhasil mengentaskan beberapa anak lolos dari stunting sejak dari hamil. Dan memang kami memiliki jurnalnya, nanti kalau Pak Sidi berkenan bisa kami kirimkan. Nah, di sana ada 2 atau 3 anak yang menjadi bahan riset dari Prof. Clara, menggunakan program PMT bisa mengatasi stunting. Itu yang juga kami kembangkan pada Kepala BKKBN
nasional waktu kami bertemu di Labuan Bajo beberapa waktu yang lalu. Kira-kira demikian Pak Sidi yang bisa kami sampaikan. Kami mohon dukungan selanjutnya, dan memang kami harus mengakui bahwa nutrisi yang tinggi itu belum tentu rasanya juga enak. Gitu. Terima kasih. Iya, tentulah. Pare ya contohnya, itu banyak nutrisi tapi pahit gitu ya. Ya, mungkin ya saya jawab langsung ya, Mas Raindra ya. Siap, siap. Jadi saya coba menangkap beberapa highlight tadi ya Pak. Jadi memang satu ya, itu untuk kemana sih produk kita yang tepat sasaran ya, untuk kita bisa menjual, apakah ke India ya untuk kelor ya, atau ke Belanda atau kemana gitu ya. Yang kita coba misalkan kalau memang manusianya, tadi saya kembali lagi ke Pak Nasrin juga, kalau manusia memang tidak mau ya, masih banyak-banyak hewan ternak gitu ya. Misalkan salah satu contohnya dari salah satu anggota APMI itu, dia untuk memberikan makan ternak bebek, itu sahabatnya Pak Nasrin di Jogja gitu ya. Ternyata itu berdampak kepada telur bebek ya, itu kuningnya lebih besar. Kalau kita konstan memikirkan kepada apa yang menjadi syarat ekspor dan kita tidak melihat peluang dalam negeri yang 278 juta, kadang-kala kita berkutat seputar kriteria atau kebutuhan ekspor. Memang itu bisa menjadi sebuah catatan bonus ya, bahwa berhasil ekspor. Tapi kalau kita melihat pasar dan dengan tumbuhnya tadi saya katakan di awal, tanaman itu terus bertumbuh, dan sehingga dia membutuhkan penjualan, coba kita mengenerikan kepada pasar dalam negeri saja, Pak Heru. Sementara gitu untuk kelor. Karena untuk penerimaan kelor di luar negeri itu, satu yang menjadi tantangan untuk kelor itu, kelor Indonesia itu belum dikenal, Pak. Yang dikenal adalah kelor dari India, kemudian kelor dari Nigeria, dan sebagainya. Nah, sehingga untuk kita bisa melakukan advokasi ya dan promosi kelor Indonesia di global, itu membutuhkan modal besar, Pak. Modal ini bukan hanya modal pelaku usaha, tapi modal dari sisi kebijakan. Ya. Modal kebijakan itu bahwa kebijakan itu yang dari atas turun ke bawah menjadi stunting, dan stunting itu adalah bentuknya adalah Moringa oleifera. Itulah sehingga menjadi kampanye dari pemerintah rezim tadi bahwa Indonesia memiliki Moringa oleifera untuk menangani stunting. Ini kemudian menjadi promosi di dalam pameran ataupun diskusi internasional. Itu yang harus dilakukan. Sehingga dari sisi produknya itu naik di mata publik internasional, bahwa kelor Moringa oleifera itu bisa mengatasi stunting dan bisa menjadi untuk makanan pendamping utama untuk kesehatan masyarakat. Nah, sehingga itu untuk bisa mempolakan itu tidak hanya dari kita saja yang selaku asosiasi, tapi juga dari keterlibatan aktif pemerintah daerah NTB, NTT itu sudah bagus. Tapi dari pusatnya, kembali lagi saya katakan di awal, siapa sih di bawah mana lembaga atau kementerian mana sih yang bisa support, kemudian bagaimana dengan peran Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, karena kalau mereka hanya objektif utama adalah seputar untuk kelapa sawit, ya kelapa sawit iris gitu. Sementara kalau kita Indonesia saat ini lagi fokus kepada mengurangi karbon emisi, ya kalau Bapak juga tahu mungkin membaca-baca bahwa untuk Moringa oleifera itu menyerap karbon 20 kali lebih banyak daripada tanaman biasa, bahkan mengalahkan mangrove gitu. Tapi itu kan apalah gitu, di Indonesia udahlah sawit aja lah gitu ya, atau karet gitu kan, sehingga hal-hal yang produk-produk yang lainnya itu sulit gitu, apalagi rempah. Rempah itu hanya simbolik ya, jalur rempah, spice up the world dan sebagainya. Tapi bagaimana apakah pemerintah pusat gitu memahami peta rempah yang seperti di belakang ini, ada di sini sentra penghasil, di sini, itu yang kadang-kadang yang harus diadvokasi. Mungkin ada tapi belum diaktualisasi gitu. Sehingga kita harus lebih banyak diskusi untuk bagaimana kita bisa approach ya untuk bisa ini gitu Pak Heru. Saya sih dengan senang hati Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Sidi. Selanjutnya Mbak Feni, silahkan.
Ya, Pak, saya mau tanya nih, produk saya kan vanilla bean dan produk turunannya. Tadi kan menurut Bapak kan pasar Eropa itu juga menerima vanilla dari Indonesia, tapi kan maksudnya di sana tuh bisa jadi potensi untuk kita suplai vanilla. Nah, itu tapi ada persyaratan-persyaratan yang kayak IFS, kemudian BRC, CGS. Nah, itu tuh kita caranya apply supaya kita dapat sertifikasinya itu gimana sih, Pak? Terus kemudian cara pengeringan yang disarankan itu supaya tidak tercemar secara mikrobiologi dan lain-lainnya itu seperti apa, Pak? Oke. Jadi supaya produk kita itu, produk vanila kita itu bisa diterima di pasar Eropa gitu, Pak. Oke. Terima kasih. Ya. Saya di sini, seperti saya katakan, Mas Raindra, saya ingin mengundang diskusi ya. Di sini ada nggak, mohon raise hand, yang pernah pengalaman ekspor vanila ke luar negeri? Ada nggak? Silakan, ada yang sudah pernah melakukan ekspor, bisa raise hand, terutama untuk vanili. Sebelum nanti saya masuk itu. Ada nggak yang pengalaman ekspor vanila ke luar negeri? Oh ya, terus sama cara ambil sertifikasinya, Pak. Itu kita harus ujian kemana atau ada nanti yang datang untuk audit ke tempat kita atau gimana gitu, Pak? Oke. Silakan, Nah, ini Pak ada sahabat saya nih, Pak Arianto, help. Silakan Pak Arianto. Oke, sharing aja ya. Kebetulan perusahaan tempat saya bekerja memang ada ekspor vanilla ekstrak maupun vanilla beans, cured beans. Jadi yang pertama ya memang kalau saya sih kalau kami prinsipnya sih bukan berusaha menjual yang ditanam atau diproduksi atau dihasilkan, tapi menyediakan atau mensuplai gitu ya, apa yang diminta pembeli sesuai dengan persyaratan. Kalau mereka minta organic certification ya diaudit organik. Kalau mereka minta misalnya kemasannya tidak divakum, ya jangan divakum. Proses curingnya seperti apa, prosedurnya ya kita lakukan seperti apa yang standarnya mereka. Jangan menciptakan prosedur sendiri gitu. Jadi kalau misalnya perlu curing, perlu killing dengan suhu 70 derajat ya kita harus SOP-nya 70 derajat Celcius, pakai temperatur, pakai termostat dan sebagainya, bukan sembarang mengeringkan, dijemur selama berhari-hari terus-menerus, mungkin cuma 3 jam sehari, terus kemudian dibungkus dengan kain, ditaruh di kotak dan sebagainya, karena proses curing itu menentukan sekali. Tapi yang paling penting sih kalau di vanilla menurut saya sih usia panen, karena pengalaman di Indonesia itu banyak yang early harvest, panen muda. Kalau panen muda itu vanilin kontennya belum terbentuk. Glucovanilin itu terbentuk pada saat usia sudah tua, jadi harus 8 bulan, 9 bulan begitu. Tantangannya lebih di budidaya sama post harvest-nya sih, Pak. Kalau soal sertifikasi atau apa itu tinggal dicari, tinggal butuh biaya aja untuk audit dan sertifikasi. Itu masukan dari kami. Pak, berarti lebih cenderung kita cari buyer dulu, terus kita buat kesepakatan mengenai proses produksi dan lain-lainnya dulu gitu ya, Pak? Bukan kita siapkan produk, terus kemudian kita tawarkan ke pasar gitu, Pak? Masih di mute, ya, Pak? Ya, betul. Jadi komunikasi dengan calon pelanggan dulu. Jadi jangan jangan berusaha untuk menawarkan produk lah gitu loh. Karena nanti akan kecewa, akan ditolakin terus sampelnya ditolak dan sebagainya gitu. Karena vanilla itu termasuk komoditas yang paling susah itu. Ya karena kan biasanya kita dapat kualitas dan sebagainya. Kita dapat PO minta sekian kilo, minta sekian ton, minta sekian ratus kilo. Cuman kan kadang kita balik lagi. PO atau inquiry? Ya, inquiry. Ya, oke. Kalau inquiry kan berarti masih ada komunikasinya. Nah, kalau biasanya tuh yang diminta buyer yang sudah nih yang Bapak pernah tangani, minta curing-nya seperti apa, Pak?
sebetulnya bukan curingnya seperti apa, curingnya ada standarnya, bisa dicek di banyak sih yang benar ya, bukan dari YouTube tapi yang dari lembaga-lembaga yang benar itu sudah ada prosedurnya. Kami bisa nanti bisa tanya Pak Sidi, kontak saya di mana, nanti kami bisa share SOP yang benar begitu ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah aspek yang diminta oleh pembeli. Misalnya pembeli minta usia dipanen 8 bulan panjang berapa, terus kemudian kadar air berapa, tidak ada jamur, kadar vanilin berapa, itu diukur dulu gitu. Kurang lebih seperti itu. Speknya dulu yang penting, speknya sesuai enggak, kita bisa memenuhi speknya itu enggak, baru dikirim sampel, kalau sudah di-approve baru pakai besarnya dikirim. Pengalaman sih begitu sih. Bisa minta kontaknya Pak. Nanti lewat Pak Sidi aja ya, lewat Pak Sidi atau lewat apa nanti kita bisa kontak-kontak. Nanam vanilanya atau beli vanilanya di mana? Kenapa Pak? Sourcing vanilanya di mana? Kita juga ada koperasi Pak. Ya, maksudnya di daerah mana? Jawa Tengah dan DIY. Oh, Jawa Tengah dan DIY dekat. Kami punya pabrik di Jawa Tengah juga, jadi nanti kita bisa kontak-kontak. Di mana Pak? Adalah nanti. Ya Pak Sidi, nanti kalau enggak saya nih ngomongnya nanti menjurus juga. Enggak. Forumnya kan terbuka. Nanti aja. Jadi cukup ya Pak ya, cukup ya. Ya. Pak Sidi silakan menambahkan Pak. Ya, jadi mau nambahkan sekilas ya Mbak Feni. Sebenarnya tenaga-tenaga ahli maupun orang-orang yang pintar yang pernah melakukan pemasaran ataupun pernah melakukan analisa itu ada di tidak jauh dari Anda gitu. Tapi kita dengan forum seperti inilah, Mas Raindra, itu kita bisa bertemu gitu. Ya, karena kalau kita hanya mengandalkan pemikiran kita, jadi seperti saya gitu mengalami kebotakan dini gitu, karena mikir mulu. Jadi saya kangen rambut saya. Nah, supaya Bapak Ibu tidak kehilangan rambut, ya, cobalah mencari teman gitu yang memiliki pola serupa gitu. Jadi itu saran saya. Karena waktu saya juga ini ada Opung juga nanti juga bisa cerita ya. Jadi sebenarnya ada gitu. Nah inilah kesempatan. Kembali lagi di sini saya ingin cerita ke Mbak Feni, satu batang vanila itu harganya 6 euro di sini. Benar-benar 6 euro. Satu batang kecil ya. Terus di dalam tuba itu 6 euro. Itu di dekat toko dekat rumah saya ada jual. Jadi untuk bisa sampai kita mendapatkan 6 euro itu dari bertonton itu artinya siapa yang menang kan pembeli gitu. Nah, supaya kita juga menang artinya kita harus kuat gitu. Harus kita lebih lebih paham gitu. Nah, mungkin di sini dari konsep pertemanan itu kita bisa saling menguatkan. Mungkin itu dari saya sih. Oke, terima kasih Pak Sidi atas jawabannya dan menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Arianto. Terima kasih juga Pak Arianto Mulyadi yang tadi menanggapi pengalaman secara praktisi gitu ya, dan nanti ditunggu ini Pak nomor HP-nya oleh teman-teman di kolom chat dan nanti mohon difasilitasi oleh panitia gitu ya. Ini karena waktu sudah jam 17, ini ada request Pak Sidi satu penanya lagi, apakah berkenan Pak Sidi? Mau nanya 24 silahkan kok. Saya baru jam 11 sih. Saya baru jam 11. Ya Pak Hendrianto silahkan bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada Pak Sidi Rana Menggalati. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat-sangat membuat kita terbuka alam pikiran kita bahwa ada informasi permintaan dari Belgia dengan standarisasinya. Bahwa ini yang terpenting, bahwa sebelum kita melakukan suatu usaha, kita harus tahu dulu marketnya Pak ya. Nah, sekarang gimana caranya? Ini dari belakang Bapak mapping tentang sentra-sentra pertanian dengan hasilnya. Bagaimana petani kita di Indonesia agar bisa hasil tanaman ini masuk ke pasar yang punya standarisasi mereka tetapkan. Dan kemudian bagaimana petani Indonesia berjaya lagi seperti zaman ketika kita, tapi jangan sampai kembali lagi sih ke zaman penjajahan. Satu, untuk keseragaman hasil pertanian agar mudah masuk ke standarisasi pasar atau buyer, bahwa kita harus seragam dari pembudidaya tanaman, dari penanaman, pengolahan lahan, perawatan sampai pasca panen.
setiap petani, ini saya bicara tentang petani dengan luasan lahan tertentu ya, artinya menengah ke bawah. Kalau misalkan mereka menanam masing-masing, pasti pengolahan lahan, perawatan dan pasca panen akan berbeda tekniknya. Nah, oleh sebab itu, agar terjadi keseragaman hasil, bikinlah para petani-petani di sentra pertanian, bikinlah suatu kelompok namanya Poktan. Ketika kekuatan itu sudah terbentuk, pertama, akan terjadi keseragaman atau kesepemahaman apa yang akan mau ditanam sesuai dengan permintaan pasar yang terbuka. Kedua, dengan kita bersama-sama, kita akan menghasilkan sesuatu yang sama dengan volume besar. Ketiga, kita juga bisa dengan kalau sudah berkelompok, kita mengadakan suatu komunikasi dengan pemerintahan setempat, di mana mereka mempunyai para penyuluh-penyuluh pertanian. Nah, ini yang perlu kita lakukan, bahwa membentuk suatu kekuatan pertanian di sentra-sentra pertanian dengan membangun Poktan. Sehingga petani ini selain bisa mendapatkan pendampingan dari para yang memang kewajiban mereka dalam memberi pendampingan kepada petani, yaitu para penyuluh pertanian dari dinas-dinas yang terkait. Juga mereka akan mendapatkan juga seperti jembatan antara pemerintah, antara petani dengan misalkan Pasidi. Nah, ini yang kita harus bangun, kekuatan ini. Kebetulan juga saya dari agronomi sih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hendrianto atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Sidi sekaligus memberikan closing statement karena ini closing kira baru membuka. Sudah jam 17 dan sudah diberikan. Sudah dipanggil gitu ya. Oke. Jadi gini, Pak Hendrianto, ini menarik menyambung tadi yang belum saya jelaskan ke Pak Heru ya, bahwa memang ambil contoh kopi. Ya, kopi. Ini pasti Bapak Ibu tahu yang pemain kopi. Kopi itu memiliki dua penentu harga. Ya. Penentu harga kopi Arabica dan Robusta itu, Arabica dari pasar saham di London. Untuk Robusta, penentu harga kopi dunia itu ada di New York. Ya. Itulah yang menentukan harga kopi dunia. Jadi ketika harga kopi itu mereka menentukan, artinya dari sisi produsen itu yang akhirnya mengikuti harga kopi dunia. Nah, untuk harga komoditas tertentu di Indonesia itu nggak ada yang menentukan gitu, nggak ada batasnya, nggak ada rendahnya, nggak ada tingginya. Jadi tergantung dari pembeli yang menentukan, oke, saya mau harga misalkan harga sekian gitu ya. Jadi sehingga dari terjadi misalkan salah satu dilematis itu ketika ambil contoh kayu manis ya, dari harga Rp4.000 tahun 2013 tiba-tiba dia meroket menjadi dari 4.000 menjadi 13.000 dalam waktu setahun. Kemudian sekarang harga jual per kilo kayu manis itu udah menembus untuk grade terbagus itu 80.000 per kilo dalam waktu kurang dari 1 dekade gitu ya. How come gitu? Kok bisa gitu? Kemudian sampai itulah nggak ada buffernya gitu, nggak ada safety net. Kalau ditanya gitu sama Kementerian Pertanian atau Kementerian Pertanian ya, Pak, tahu nggak sih Pak harga kayu manis itu sekarang berapa? Mereka juga nggak tahu gitu, karena harga itu fluktuatif, nggak ada batas penentu harga. Nah tadi saya setuju dengan Pak Heru juga bahwa memang harus ada penentu gitu, ada untuk yang men-cover gitu berapa sih? Nah itu yang berbagai negara, India melalui badan rempah mereka menentukan harga bersama ya. Misalkan nggak bisa harga kayu manis atau harga lada dari Lampung sama yang lada yang ada di Kalimantan itu sama gitu. Jadi tidak ada terjadi persaingan yang buruk gitu, persaingan secara positif. Jadi bersaing bukan dari sisi harga, tapi dari sisi kualitas. Nah, ketika itu terjadi, ya artinya petani itu diberdayakan secara intelektual. Jadi bersaing secara sehat, secara kualitas, bukan karena harga. Let's say untuk pala ya, kayak misalkan di sini juga ada cukup banyak pemain pala. Ada pala Banda, ada pala Papua ya. Bedanya apa gitu? Ya beda dari sisi spesies, tapi ternyata ujung-ujungnya toh juga untuk dikonsumsi dan toh harganya ternyata lebih murah jauh pala dari fak-fak.
bukan pala dari banda itu mahal. Nah, hal-hal itulah yang harus kita menentukan, harus kita membuat sebuah kurikulum bagaimana kita bisa mencapai itu, termasuk untuk kelor juga. Karena harga Moringa Oliveira yang ada dijual di Aceh sama ada dijual di tempatnya Pak Heru itu berbeda gitu. Nah, itulah yang harus ada seseorang atau lembaga institusi yang bisa menentukan harga jual, ya. Jadi bukan harga tani gitu. Beda loh, ada harga tani, ada harga jual pasar. Nah, kalau kita hanya berkutat seputar petani gitu membawa sebaskom gitu ya, daun-daun kelor gitu atau daun-daun apalah gitu ya, atau jahe gitu, saya bawa gitu, saya mau langsung jual nih. Dia juga nggak tahu gitu, dia pakai harga kemarin atau harga 2 minggu lalu, sementara harga di pasar global itu ternyata tiba-tiba udah naik 20%. Jadi dia rugi. Akhirnya, udahlah, saya rugi melulu. Akhirnya mereka juga nggak ada peningkatan secara modal sosial atau kapital. Ya akhirnya itulah, nggak ada peningkatan dari sisi daya mereka untuk membeli apa, habis itu dari sisi produksi mereka lebih baik. Yang tadi ya pakai sendal jepit, kemudian mereka pakai sepatu boots, itu mereka bisa membeli itu karena mereka ada penambahan modal. Nah, inilah yang harus sebuah sistem yang harus kita cari bentuknya bagaimana mengatasi ini bersama begitu. Mungkin itu Pak Hendrianto. Oke, terima kasih Pak Sidi. Sekaligus mungkin closing statement atau saran bagi teman-teman pelaku UMKM di seluruh Indonesia untuk mereka bisa naik kelas segera mungkin, gitu ya. Jadi silakan Pak Sidi. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk waktu dan kesempatannya saya menceloteh, tidak ada juntrungannya. Tapi kalau saya boleh merangkul ya, bahwa merangkul Bapak Ibu sekalian untuk kesempatan bisa memasarkan produk Bapak Ibu ke luar negeri itu adalah dimulai dari melihat secara sendiri gitu, apakah produk saya udah layak belum. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa produk kita udah layak, ya, maksud dari sisi proses kebersihan dan sebagainya sudah layak ya. Kemudian bagaimana apa yang bisa diterima gitu, apa yang harus saya lakukan untuk bisa diterima di pasar global. Nah, dari sanalah kemudian kita memiliki sebuah visi untuk membantu ya, utama kalau kita gini, petani itu adalah petani itu enggak ini kok. Mereka tuh mudah gitu diajak kompromi. Yang penting mereka ada yang beli. Nah, kalau seandainya Anda adalah pembeli produknya petani, bantulah mereka. Nah, tapi supaya sebelum Anda bisa membantu mereka, Anda harus memiliki pasar yang harus dipahami dulu apa yang menjadi kebutuhan pasar. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Sidi Rana Manggala atas waktu yang diluangkan untuk kami semua UMKM di seluruh Indonesia yang tergabung di dalam UMKM naik kelas, dan tentunya ini harapannya bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua, dan tentunya sekali lagi teman-teman kita akan hadir dengan webinar-webinar yang lain tentunya untuk menunjang bagaimana kita bisa meningkatkan bisnis kita semua. Dan sekali lagi kami sebagai moderator dan juga mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih gitu ya kepada teman-teman semua yang sudah berkenan sampai akhir menghadiri webinar di sore hari ini, dan ini di angka 100 terus Pak partisipannya. Jadi ini alhamdulillah masih konsisten, dan tentunya ternyata banyak sekali yang berminat dengan webinar-webinar yang dilakukan oleh UMKM naik kelas. Saya kira sekian yang bisa saya sampaikan gitu ya, dan mohon maaf apabila di dalam saya menjadi moderator saya banyak kesalahan baik dari tutur kata maupun mungkin salah-salah di dalam penyebutan. Saya mohon maaf, dan sekali lagi salam UMKM melejit dan kita harus berkembang terus. Terima kasih Pak Sidi dan teman-teman semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sesi foto dulu dari panitia, host. Ada sesi foto dulu? Tidak? Sebelum. Terima kasih Bang Sidi. Oke. Sama-sama. Ya. Oke.
Makasih Pak Sidi. Sampai ketemu. Terima kasih. Sama-sama. Makasih Tum. Makasih Oh, Pak Tum. siap. Makasih ya Pak. Ada juga Pak Sekjen ini, Pak Sidi, Mas Sigit. Iya. Oh, Iya. Mari kita bersama kembangkan kreativitas, wirausaha dan